Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau sebuah peradaban yang dulunya jadi pusat dunia, tiba-tiba ada di ambang kehancuran? Nah, sekitar tahun 1800-an, itulah kenyataan pahit yang dihadapi dunia Islam. Ini bukan cuma cerita sejarah loh, ini adalah kisah tentang krisis besar, kebangkitan yang luar biasa, dan warisan yang, percaya atau tidak, masih membentuk kita sampai hari ini. Oke, kita langsung aja ya, to the point. Coba deh lihat kontras yang wah luar biasa nih. Di satu sisi kita punya era klasik, zaman keemasan di mana dunia Islam itu jadi pusatnya peradaban, ilmu pengetahuan. Tapi lihat di sisi lain, era modern di tahun 1800-an. Ceritanya berbalik total, kemunduran, kolonisasi. Jadi pertanyaan utamanya kan, apa yang sebenarnya terjadi? Dan yang lebih penting, gimana dunia Islam merespon semua ini? Nah, untuk bisa ngerti soal kebangkitan, kita harus paham dulu dong separah apa sih krisisnya. Jadi, di bagian pertama ini kita akan lihat kondisi dunia Islam yang lagi bisa dibilang berada di titik terendah. Jadi krisisnya ini bukan cuma di satu tempat, tapi meluas dan sifatnya sangat politis. Tiga pilar utama dunia Islam, tiga kekaisaran besar, Safawi di Persia, Mughal di India, dan yang paling terkenal, Utsmaniyah. Semuanya goyah, runtuh satu persatu. Coba bayangin deh, fondasi yang udah menopang dunia Islam berabad-abad lamanya, sekarang retak. Ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang besar banget. Dan bukan cuma soal kekuasaan, cara dunia memandang mereka pun berubah drastis. Kekaisaran Utsmaniyah yang dulu disegani, bahkan ditakuti, sekarang dapat julukan yang, merendahkan. The Sick Man of Europe, atau orang sakit dari Eropa. Julukan ini benar-benar jadi simbol. Jadi cerminan betapa dramatisnya pergeseran kekuatan global waktu itu. Nah, ini poin yang krusial banget. Masalahnya bukan cuma dari dalam. Jadi, di saat yang bersamaan dunia Islam lagi melemah, dari luar muncul kekuatan baru yang super kuat. Eropa. Mereka lagi mengalami revolusi industri, punya teknologi kapal dan militer yang canggih. Akibatnya, mereka datang dan menjajah. Jadi, ini kayak perfect storm ya, krisis internal plus ancaman eksternal. Ini krisis ganda yang benar-benar butuh jawaban. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Gimana para pemikir dan pemimpin Muslim menjawab krisis eksistensial ini? Nah, dari sinilah lahir gerakan pembaharuan, sebuah panggilan untuk berubah, baik secara intelektual maupun spiritual. Kalau kita bedah, ada tiga pendorong utama di balik gerakan ini. Yang pertama, ada panggilan buat kembali ke akar, memurnikan ajaran Islam dari hal-hal yang dianggap bikin mundur. Terus, yang kedua, kesadaran kalau mereka juga harus belajar, harus menyerap ilmu dan ide-ide baru dari Barat. Dan yang ketiga, tentu saja, semangat untuk melawan, untuk lepas dari cengkraman kolonialisme Eropa. Jadi ini bukan cuma satu gerakan, tapi respons yang kompleks dan punya banyak lapisan. Sekarang, yuk kita kenalan sama tokoh-tokohnya, para arsitek di balik revolusi gagasan ini. Mereka inilah protagonis dalam kisah pembaharuan, yang ide-idenya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kita mulai dari Jamaluddin Al-Afghani. Coba bayangin sosok aktivis karismatik yang nggak pernah diam di satu tempat. Dia berkeliling dunia, dari Afghanistan ke India, Mesir, bahkan sampai ke Prancis, dengan satu misi utama, membangunkan dan menyatukan komunitas Muslim. Dia seperti dokter yang mendiagnosis penyakit umat saat itu. Dan inilah ide besarnya yang jadi obatnya. Pan-Islamisme. Ini gagasan yang radikal banget pada zamannya loh. Intinya apa? Intinya adalah, ayo kita lupakan batas negara, lupakan perbedaan kecil, dan satukan seluruh umat Islam. Tujuannya untuk melawan kolonialisme Eropa dan membalikan kemunduran. Ini semacam cetak biru politik untuk persatuan. Nah, tongkat estafet pemikiran ini dilanjutkan oleh muridnya, Muhammad Abduh. Kalau Al-Afghani itu aktivis global yang berkeliling, Abduh ini lebih ke reformis institusional. Dia adalah mufti agung Mesir, jadi dia punya posisi dan kekuatan untuk mengubah sistem dari dalam, terutama lewat jalur pendidikan dan hukum. Lalu, alat utamanya apa? Ijtihad. Ini konsep yang penting banget. Abduh bilang, pintu ijtihad itu terbuka lebar. Maksudnya, kita harus pakai akal, pakai penalaran independen kita untuk menafsirkan kembali ajaran Islam supaya tetap relevan dengan tantangan modern. Inilah kuncinya untuk mendamaikan antara iman dengan sains dan kemajuan zaman. Oke, sekarang kita zoom in. Dari panggung global di Kairo dan Istanbul, gimana caranya ide-ide besar ini bisa menempuh perjalanan ribuan kilometer sampai ke Nusantara? Dan yang lebih penting,
Gimana ide-ide ini bisa berakar dan akhirnya memicu kebangkitan di Indonesia? Pertanyaannya kan, gimana coba caranya ide-ide ini bisa terbang lebih dari 10.000 kilometer dari Timur Tengah ke Asia Tenggara? Zaman dulu kan belum ada internet atau email, jadi pasti ada jalur khususnya. Dan ternyata jawabannya ada di perjalanan haji. Dulu Makkah itu bukan cuma tempat ibadah, tapi juga semacam hub intelektual global. Jadi para ulama kita dari Indonesia, waktu mereka ke sana, mereka nggak cuma berhaji, mereka juga belajar, bertemu ulama dari seluruh dunia, dan di sanalah mereka terpapar ide-ide reformis ini. Pulang ke tanah air, mereka bawa oleh-oleh yang paling berharga, benih-benih perubahan. Dan contoh paling konkretnya ya kisah dua sahabat ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kisah mereka ini menarik banget. Mereka belajar bareng di Semarang, di bawah guru yang sama, Kiai Syoleh Darat. Dan takdir membawa mereka berdua untuk lanjut belajar di Mekah. Di sana mereka menyerap semangat pembaharuan yang sama, sebelum akhirnya pulang dan menempuh jalan perjuangan yang berbeda, tapi saling melengkapi. Nah, dari ide-ide dan para tokoh tadi, sekarang kita lihat hasil nyatanya. Gimana gagasan pembaharuan ini nggak cuma jadi wacana, tapi menjelma jadi organisasi dan gerakan yang secara harfiah ikut membentuk wajah Indonesia modern. Sepulangnya dari Mekah, dua sahabat ini mendirikan dua organisasi Islam yang sekarang jadi salah satu yang terbesar. Bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di tahun 1912. Fokusnya, mengintegrasikan pendidikan modern dengan pemurnian ajaran Islam. 14 tahun kemudian, di tahun 1926, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU dengan misi untuk melestarikan keilmuan Islam tradisional di pesantren, tapi tetap bisa menjawab tantangan modernitas. Dan semangat pembaharuan ini nggak berhenti di urusan pendidikan atau sosial aja loh. Semangat ini langsung menyatu dengan perjuangan kemerdekaan bangsa. Coba kita lihat kutipan dahsyat dari resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari ini. Kemerdekaan Indonesia wajib dipertahankan. Kewajiban tersebut adalah suatu jihad. Jelas banget kan gimana semangat keagamaan jadi bahan bakar utama untuk melawan penjajah. Jadi, kalau kita rangkum, warisannya itu luar biasa luas. Gerakan pembaharuan ini menginspirasi perlawanan anti-kolonial, melahirkan dua organisasi masyarakat sipil raksasa, Muhammadiyah dan NU. Mereka juga merintis model universitas Islam yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Dan yang paling penting, ikut menumbuhkan semangat nasionalisme yang jadi fondasi negara kita, Indonesia. Terus, apa pelajarannya buat kita sekarang? Di zaman sekarang ini? Yuk, coba kita ambil saripati atau hikmah dari perjuangan para pembaharu modern ini. Ada beberapa kearifan abadi yang rasanya masih relevan banget. Pertama, kemajuan sains dan teknologi itu harus diimbangi sama landasan moral yang kuat. Kedua, kita harus selalu berpikir dinamis, bisa mengadaptasikan prinsip-prinsip kita dengan tantangan zaman. Ketiga, persatuan itu kunci, baik sesama muslim, sesama warga bangsa, bahkan sesama manusia. Dan terakhir, tujuan pendidikan itu bukan cuma bikin pintar, tapi yang lebih penting adalah membentuk karakter dan berkontribusi untuk masyarakat. Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua merenung, dunia abad ke-21 ini kan punya krisisnya sendiri yang gak kalah kompleks. Nah, kalau kita lihat semangat para pembaharu tadi, semangat untuk berpikir kritis, beradaptasi, dan bersatu, rasanya kok relevan banget ya buat menghadapi tantangan hari ini. Jadi pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari mereka untuk menjawab tantangan zaman kita sekarang?